Oke, selamat datang kembali di kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang aturan penarikan kesimpulan. Aturan penarikan kesimpulan ini bahannya ya sama, masih dari buku Discrete Mathematics and Application ya, karangannya Kenneth Rosen. Nah, kali ini kita akan melihat chapter 1 yaitu persis bagian 1.6. Jadi yang ini. Nah, sebelum kita melihat aturan penarikan kesimpulan, kita melihat dulu apa itu argumen. Argumen ya sebenarnya ini adalah serangkaian proposisi. Serangkaian proposisi plus kesimpulan. Nah, jadi suatu argumen itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah adanya proposisi, yaitu ada serangkaian proposisi, bisa jadi satu atau lebih. Kemudian ada kesimpulan di dalamnya. Nah, bentuknya sih biasanya begini ya. Bentuknya itu ada proposisi 1, kemudian proposisi 2, kemudian proposisi 3, dan seterusnya sampai proposisi ke N. Kemudian ada kesimpulan. Nah, serangkaian proposisi yang ada di sini ini biasanya disebut sebagai premis. Kemudian yang bawah sendiri ini yang kita sebut sebagai kesimpulan. Nah, dalam bentuk proposisi yang bisa kita cek kebenarannya itu biasanya suatu argumen itu dituliskan, kalau misalkan argumennya adalah ini, ada P1 dan P2 dan P3 dan Pn, maka Q jadinya dinotasikannya seperti ini: P1 dan P2 dan P3 dan seterusnya sampai dan Pn, maka Q gitu ya. Jadi dalam bentuk operasi proposisi itu, kalau kita punya suatu argumen, ini argumennya adalah ada P1, P2, P3, ada serangkaian proposisi, kemudian ada kesimpulan. Nah, dalam bentuk ada operasinya itu, ya bahasa mudahnya gitu ya, itu dituliskan dalam bentuk P1 dan P2 dan P3 dan P4 dan P dan seterusnya sampai Pn, maka Q. Nah, seperti itu. Nah, tanda titik 3 yang di sini ini adalah biasanya sih disebut sebagai biasanya dikatakan dengan demikian, biasanya dibaca begini ya, dengan demikian, atau dibaca dengan kata oleh karena itu. Ya, seperti ini. Jadi begini, jika P1 dan P2 dan P3 dan P4 dan sampai Pn gitu ya, dan
maka atau dengan demikian terjadi ki. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah argumen. Kemudian ya sebagai contoh, misalkan saya punya argumen P1-nya adalah jika Anda mengetahui password WiFi, maka Anda bisa menggunakan WiFi tersebut. Ini P1. Kemudian ada P2, Anda memiliki password WiFi. Nah, kemudian oleh karena itu, ya di sini ini yang menggunakan notasi titik 3 gitu ya. Oleh karena itu, saya misalkan key-nya, kesimpulannya adalah Anda bisa menggunakan WiFi tersebut. Nah, ini adalah serangkaian proposisi yang P1 dan P2-nya, kemudian ini adalah konklusinya atau kesimpulannya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk yang tadi, ini kita punya P1 yang dalam hal ini, misalkan kalau saya ringkas ini ya, misalkan yang Anda mengetahui password WiFi ini sebagai P, kemudian Anda bisa menggunakan WiFi tersebut ini sebagai key, maka kan kalau kita kok memiliki sih yang ini harusnya mengetahui ya, ini sama ya, jadi kita ganti ini mengetahui. Nah, kemudian kalau kita lihat mengetahui password ini kan yang sebelah sini jadinya kan adalah P juga kan. Nah, kemudian kalau kita lihat yang sebelah sininya, ya berarti kan ini adalah key-nya lagi kan. Nah, sehingga di sini kita bisa punya serangkaian proposisi yang mengatakan jika P maka key, kemudian ada yang kedua itu adalah P, kemudian kita bisa menuliskan ini maka key gitu ya, atau dalam bentuk P maka key dan P maka key. Nah, ini bentuk yang sebelah sininya ya. Nah, ini contoh suatu argumen. Nah, kemudian selain argumen, kita juga harus mengetahui apa itu argumen yang valid. Nah, argumen yang valid itu definisinya adalah suatu argumen itu dikatakan valid jika saat semua
nilai premisnya benar, maka kesimpulan harus benar. Nah, jadi saya ulangi lagi. Suatu argumen itu disebut valid jika argumen tersebut kan di argumen itu ada serangkaian proposisi kan, serangkaian proposisi ini kan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang ini contohnya ada bentuknya untuk umumnya. Nah, jika premis-premisnya ini bernilai benar semua, ini P1 benar, P2 benar, P3 benar, Pn benar. Nah, kalau dia valid, maka pasti key-nya ini akan benar. Nah, seperti itulah. Jadi saat semua nilai premisnya benar, jadi kalau ini benar semua premisnya, maka kesimpulannya juga harus benar. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai argumen yang valid. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang tadi ya, kalau kita perhatikan contoh yang ini, ya ini bisa kita tabelkan sih. Ya, kita coba aja tabelkan. Di sini ada P, kemudian di sini ada Q, kemudian di sini ada P maka Q. Nah, sepertinya cukup. Kemudian kita lihat apa saja, P, Q, Q. Oke. Nah, di sini kita punya benar. Jika benar maka benar, nilai kebenarannya benar kan. Kemudian jika benar, salah, ini salah. Kemudian salah, benar, ini benar. Kemudian salah, ini benar. Oke, nah ini dia tabelnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita hanya melihat bagian yang memberikan P dan P maka Q-nya benar, karena kan yang menjadi premisnya itu adalah yang sebelah sini. Ini adalah premis 1, kemudian yang sebelah sini ini adalah premis 2. Kalau kita lihat dari contoh ini ya. Nah, ini kita coba contoh. Nah, kalau kita lihat yang ini kan, ini P1-nya adalah P maka Q, kemudian P2-nya adalah P. Yang menjadi kesimpulannya adalah Q yang sebelah sini. Nah, kita coba lihat pasangan yang dimana dia sama-sama benar. Kalau kita lihat P1-nya benar dan P2-nya benar, yang ini di baris yang pertama, kemudian mana lagi di baris yang mana lagi. Udah itu aja ya, yang sama-sama benar ya, yang sama-sama benar cuma itu saja. Jadi bisa kita lihat bahwa saat dia P1 benar, P2 benar, ternyata conclusionnya juga benar di sini. Nah, jadi yang ini juga benar. Nah, akibatnya argumen yang tadi yaitu P maka Q, kemudian P, kemudian di sini maka Q, ini adalah argumen yang valid. Nah, jadi saat dia sama-sama benar P1 dan P2-nya, itu mengakibat ini juga ternyata kesimpulannya juga benar. Jadi ini adalah argumen yang valid. Nah, ada catatan yang perlu saya sampaikan di sini bahwa argumen yang valid ini tidak selalu mengakibatkan, misalkan kalau kita menyimpulkan sesuatu itu menjadi benar gitu. Jadi argumen valid
akan memberikan kesimpulan yang benar hanya saat semua premisnya benar. Nah, di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Jadi harus semua premisnya itu benar. Nah, ini baru kita bisa mengatakan bahwa kesimpulan yang diberikan oleh suatu argumen yang valid itu benar. Apa maksudnya kalimat ini? Ini mengatakan bahwa contoh kan bisa saja bisa saja salah satu dari ini tidak benar gitu ya. Salah satu dari ini tidak benar. Nah, misalkan kalau yang ini benar, maka misalkan yang ini benar tapi yang ini salah, maka belum tentu kesimpulan ini akan benar lah. Itulah maksudnya. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, untuk memahami kenapa bisa harus begini, kita melihat cara lain mengecek suatu argumen itu benar, suatu argumen itu valid. Cara lain melihat suatu argumen valid atau tidak valid. Nah, tadi kan kalau suatu argumen itu ada P1, ada P2, kemudian sampai Pn, kemudian ada kesimpulan Q, di mana ini adalah premis, semuanya premis. Kemudian yang ini adalah kesimpulan. Nah, tadi kan saya sampaikan sebelumnya bahwa bentuk lain dari ini semua itu adalah P1, dan jika P1 dan P2 dan P3 dan Pn, maka Q. Nah, ini adalah bentuk lain dari argumen ini. Nah, cara lain melihat suatu argumen itu valid itu adalah dengan melihat tabel, jadi ini dengan melihat tabel kebenaran dari proposisi ini. Jadi ini kan satu proposisi, yaitu jika ini maka ini. Nah, kemudian kita melihat tabel kebenarannya. Jadi lihat tabel kebenarannya. Nah, kemudian dari sini kalau ternyata tabel kebenarannya itu memberikan adalah benar semua, jadi di tabel kebenarannya ini benar semua, atau minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa satu tabel yang hasilnya benar semua itu disebut tautologi kan. Nah, kalau dia berupa tautologi tabelnya, maka ini kita bisa mengatakan bahwa argumen tersebut valid. Ini cara lain untuk mengecek apakah suatu argumen itu valid atau tidak. Jadi dengan cara melihat tabel kebenaran dari bentuk ini, apabila tabelnya adalah valid, apabila tabelnya benar semua atau tautologi, maka itu disebut valid. Oh, kok bisa demikian? Ya, intuisinya adalah kan kalau kita melihat jika maka ini kan nilai jika maka ini akan ada kemungkinannya salah saat Q-nya ini salah kan. Nah, kalau dia Q-nya benar, kalau dia tautologi, artinya yang sebelah sini tuh Q ini selalu benar, karena kan yang jika maka itu yang memberikan kemungkinan salah itu saat yang sebelah sini benar, ini salah gitu kan. Nah, kalau dia tautologi, artinya
pasti key-nya ini selalu benar. Nah, kalau key-nya ini selalu benar, akibatnya saat P1, P2, dan PPN ini benar, maka pasti ini akan benar juga. Nah, gitu. Jadi cara dari definisi yang diberikan di awal ini dengan cara melihat tabel ini sebenarnya ekivalen. Oke, kita coba cek. Coba kita lihat dari contoh yang tadi. Dari contoh yang tadi kan kita punya P maka Q, kemudian P, kemudian sininya Q. Artinya bentuknya ini adalah P maka Q dan P maka Q. Nah, kalau kita bentuk tabelnya, ya ini kita ambil P, kemudian di sini Q, kemudian di sini P maka Q, kemudian di sini P maka Q dan P, kemudian yang terakhir adalah, katakanlah saya kasih nama ini yang ini S, katakan namanya, maka di sini S maka Q. Nah, ini adalah tabel yang ujung sinilah yang kita lihat nanti apakah nilainya B semua atau tidak. Oke, kita coba cek. Ini benar, kemudian benar. Ya, benar, salah, benar, salah. Oke, nah sekarang ini benar, ini salah, ini benar, ini benar. Kemudian benar dan benar, ya benar kan. Kemudian salah dan benar, ya salah. Kemudian benar dan salah, salah. Kemudian benar dan salah, salah. Nah, sekarang benar maka benar, Q kan. Jadi kita lihat yang terakhir ini adalah dua kolom yang sebelah sini dengan kolom yang sebelah sini. Nah sekarang benar maka benar, ya di sini jadi benar. Kemudian salah, jika salah maka salah, ya tetap benar. Kemudian jika salah maka benar jadi benar, jika salah maka salah jadi benar. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ternyata di sini nilainya benar semua. Akibatnya tabel ini adalah tautologi. Nah, sama akibatnya argumen ini itu juga disebut valid dengan melihat tabel. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tadi penjelasannya. Kenapa bisa suatu argumen itu bisa memberikan kesimpulan yang bisa jadi dia itu harus memberikan kesimpulan yang benar saat semua benar. Ya, karena kan kalau sekarang kita melihat dari sisi tabel gitu ya, ini tautologinya, ini tabelnya kesimpulannya benar semua. Tapi kalau kita lihat ada saat dimana benar salah. Di sini ada saat dimana komposisinya itu benar salah, yaitu saat salah satunya salah itu yang ini contohnya P maka Q-nya salah, P-nya benar. Nah, di sini itu nilainya salah Q-nya. Nah, tapi juga kita lihat bahwa saat ada satu lagi ini saat S-nya salah, kemudian P maka Q-nya salah, benar. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai Q-nya itu benar. Nah, dari sini kan bisa kelihatan bahwa dari tabel tautologi ini, meskipun di sini memberikan tautologi, artinya ini valid, tapi saat salah satu dari premisnya ini salah, maka kita tidak bisa memastikan bahwa Q ini akan selalu benar.
Ya contohnya di sini tadi kan saat ini salah, ini benar, ini ternyata salah. Kemudian saat ini benar, ini salah, ini ternyata benar. Nah seperti itu. Jadi untuk meyakinkan kita bahwa kesimpulan yang kita ambil itu valid saat kita berargumen, maka pastikan bahwa kondisinya itu semua benar. Jadi premisnya itu semuanya benar. Maka dengan ketika argumen kita valid, kemudian premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang kita ambil pasti benar. Nah, seperti itu. Nah, atau kalau kita kembali misalkan kalau kita mengambil contoh ini. Nah, ini kan satu argumen yang valid tadi kita tunjukkan bahwa kalau kita menggunakan skema seperti ini adalah argumen yang valid. Maka contoh di sini kalau misalkan ini benar, pernyataannya mengatakan jika Anda mengetahui password WiFi maka Anda bisa menggunakan WiFi tersebut. Kemudian P2-nya ini ternyata pernyataan yang Anda mengetahui, proposisi mengatakan Anda mengetahui password WiFi ini salah, maka tidak bisa kita mengatakan bahwa kita bisa menggunakan WiFi ini, pernyataan ini akan benar gitu ya. Nah, tapi kalau P1-nya benar, kemudian P2-nya juga benar, maka ini pasti kita pernyataan bahwa kita bisa menggunakan WiFi itu benar. Seperti itu. Atau misalkan yang ininya salah, yang ininya benar, ini belum tentu akan memberikan. Jadi seperti itu. Jadi harus pengambilan kesimpulan itu harus terpenuhi bahwa premis-premisnya benar. Nah, oke. Itu tadi adalah bagaimana kita melihat argumen yang valid. Nah, sekarang ada beberapa bentuk argumen yang valid yang ada di matematika yang logika proposisi ya. Ini ada di tabel ini, jadi bentuk-bentuk argumen yang valid. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dasar sih ya. Jadi bentuk-bentuk dasar mungkin. Jadi ada beberapa, mungkin di SMA pernah kalian ketemu ya. Kita perbesar sedikit. Nah, ini ada beberapa. Nah, di sini yang mengatakan P dan P maka Q, maka hasilnya Q ini P maka Q hasilnya Q ini modus ponen atau bentuk tabelnya yang sebelah sini. Ini adalah bentuk argumennya, ini adalah bentuk dalam bentuk tabel. Nah, di sini tautologi itu maksudnya karena kita akan melihat tabelnya tautologi atau tidak gitu. Nah, bisa kita pastikan bahwa kalau kalian cek ini semua tabelnya, ini pasti akan memberikan tautologi. Nah, tadi contohnya sudah saya berikan, yang ini contohnya. Ya, bisa kalian coba sebagai latihan ya. Sebagai latihan, cek apakah kolom kedua tuh yang ini ya. Kolom 2 adalah tautologi. Artinya saat kalian mengecek ini nilai kebenarannya, maka hasil tabelnya itu benar, hasil akhir tabelnya itu benar semua. Ya, untuk semua yang ini ya. Nah, di sini ada beberapa nama, di sini yang bentuknya begini itu adalah modus tollens. Kemudian yang bentuknya P maka Q, Q maka R, maka hasilnya P maka R, ini silogisme itu di SMA. Kemudian P atau Q dan negasi P, maka hasilnya Q, itu disebut silogisme disjungtif. Kemudian jika P maka P atau Q, ini disebut aturan penjumlahan. Kemudian jika P dan Q maka P, ini simplifikasi namanya. Yang ini P dan Q, ya P dan Q ini konjungsi. Yang ini jika P atau Q dan negasi P atau R, maka Q atau R ini resolusi. Nah,
Mungkin beberapa di antara yang di sini mungkin ada yang tidak kalian familiar, contohnya mungkin yang resolusi ini. Nah, kalian bisa cek, kalau kalian cek semua pasti hasilnya ini adalah tautologi. Nah, akibatnya saat contoh kalau saya ambil yang paling bawah, saat P atau Q benar dan negasi P atau R benar, maka kesimpulan yang diberikan di sini ini pasti adalah benar. Begitu juga misalkan jika P maka Q-nya benar, Q maka R-nya benar, maka pernyataan P maka R ini selalu benar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk argumen valid ya. Ya, kita ambil satu contoh saja. Misalkan yang paling mudah, misalkan kita ambil contoh misalkan ada pernyataan apa ya contohnya, misalkan saya makan dan saya minum, kemudian oleh karena itu saya makan. Nah, kalau kita, ya ini mungkin kalimatnya cukup aneh, tapi ya kita sebagai contoh aja ya. Jadi kalau misalkan saya makan ini sebagai P, kemudian saya minum ini sebagai Q, artinya ini sebagai P. Nah, kalau kita lihat bentuknya, berarti kan ini sebenarnya P dan Q, kemudian langsung kesimpulan di sini ya, P gitu. Nah, kalau kita cari di tabel itu adalah bentuk yang ini, yang simplifikasi, yang sebelah sini, yang ini. Nah, di situ ada P dan Q maka P. Nah, artinya sekarang kalau misalkan ternyata pernyataan mengatakan saya makan dan saya minum ini benar, maka kesimpulan yang saya tarik juga pasti benar. Itu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ini salah, nah bisa saja ini jadi salah. Misalkan kalau saat mengatakan makan dan minum ini salah, artinya kalau ini salah karena ini dan, maka pasti salah satu dari ini kemungkinan salah. Nah, kalau begitu, atau dua-duanya salah. Nah, kalau pas dapatnya saya makan ini salah, maka pasti kesimpulan yang ini salah. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah aturan pengambilan, ini adalah argumen, bentuk-bentuk dasar argumen yang valid. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Nah, dari argumen valid ini kalian bisa menggunakan argumen ini untuk membentuk suatu argumen, kemudian dari situ nanti kalian lihat apakah premis-premisnya benar. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya bisa diambil aman, itu pasti benar. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh yang lebih panjang. Misalkan kita coba ingin melihat contoh lagi. Misalkan tunjukkan bahwa serangkaian argumen berikut akan memberikan kesimpulannya ya. Jadi misalkan saya punya argumen, misalkan saya punya misalkan premis pertamanya itu adalah hari ini
hari ini tidak cerah. Hari ini tidak cerah. Dan hari ini lebih dingin daripada kemarin. Kemudian ada lagi pernyataan selanjutnya, ada premis selanjutnya, yaitu kita akan pergi berenang hanya jika harinya cerah. Hari ini cerah. Kemudian ada lagi pernyataan yang lain. Jika kita tidak pergi berenang, maka kita naik kano. Kemudian ada pernyataan yang lain. Jika kita naik kano, ya tulisannya sih sebenarnya kanu gitu ya. Saya nggak tahu apakah benar bahasa Indonesianya ini, tapi kanu bahasa Inggrisnya. Maka kita akan sampai di rumah saat matahari tenggelam. Nah, di sini ada beberapa ini pernyataan. Nah, tunjukkan bahwa serangkaian pernyataan ini akan memberikan kesimpulan kita akan sampai di rumah saat matahari tenggelam. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa serangkaian proposisi ini proposisi 1, proposisi 2, proposisi 3, proposisi 4 akan memberikan argumen yang ini, akan memberikan kesimpulan yang ini. Oke, pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan pernyataan hari ini cerah. Jadi hari ini cerah gitu ya. Tanpa kata tidaknya, itu misalkan adalah sebagai P. Ya artinya kalau ada tidaknya itu menjadi negasi P gitu kan. Nah, kemudian hari ini lebih dingin daripada kemarin. Ini sebagai Q. Kemudian kita akan pergi berenang. Ini sebagai R. Ya, ini jadinya P kan. Kemudian ya yang ini jadi negasi dari berenang mana? Negasi dari R. Kemudian yang ini naik kano, ini katakanlah S.
kemudian ini berarti S, kemudian kita akan sampai di rumah saat matahari tenggelam, ini adalah T. Nah, sekarang kita coba buatkan dalam bentuk yang lebih, artinya ini adalah kesimpulannya, ini adalah S. Kita coba buat dalam bentuk pernyataan yang mudah, yang simple. Ini negasi P yang pertama itu tidak cerah dan lebih dingin, maka negasi P dan Q. Kemudian yang kedua adalah jika yang kedua itu pernyataan yang kedua itu kita akan pergi berenang hanya jika hari ini cerah. Nah, kalimat ini setara dengan kalimat kita akan pergi berenang hanya jika hari ini cerah. Ini setara dengan mengatakan bahwa jika kita pergi berenang maka hari ini cerah. Jadi jika kita akan pergi berenang maka hari ini cerah gitu. Jadi hati-hati, bukan sebaliknya ya, bukan karena nanti mungkin suatu saat kalian akan ketemu bahwa kalimat hanya jika ini berbeda dengan jika maka, gitu, dibalik gitulah. Jadi jangan salah kaprah mengatakan hari ini cerah maka kita akan pergi berenang, bukan begitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita akan pergi berenang, maka jika kita akan pergi berenang maka hari ini cerah gitu. Ya, artinya kalimat kedua ini adalah jika R maka P. Kemudian kalimat selanjutnya adalah jika kita tidak pergi berenang maka kita naik kano. Tidak pergi berenang itu negasi R, maka kita naik kano. Kemudian pernyataan selanjutnya itu negasi R maka tidak pergi berenang, maka kemudian jika kita naik kano maka kita akan sampai di rumah. Ini jika S maka T kan. Jika S maka T. Nah, sekarang kita coba melihat satu-satu. Kalau kita lihat yang pertama, yang ini, yang sebelah sini, ini kalau kita lihat di aturan ini, itu tuh ada di sini apa bentuknya nih, negasi P dan Q. Nah itu tuh mirip yang ini nih, aturan simplifikasi ini, tapi di sini adalah pakai P dan Q maka P, maka kalau dia negasi P dan Q maka jadi negasi P. Maka sebenarnya aturan yang ini, bentuk yang sebelah sini ini menjadi ini sama dengan negasi P gitu ya, kesimpulannya jadi bentuk. Nah kemudian kalau kita lihat yang negasi P dan R maka P itu kita cari di atas. Negasi Q P maka Q. Nah ini udah mirip nih, negasi R ganti aja Q-nya dengan R gitu. Negasi R P maka R, hasilnya negasi P. Maka di sini kalau kita punya negasi P R maka P, jadi kalau kita gabung yang dua ini, yaitu negasi P kemudian R maka P, ini kan hasilnya adalah negasi R. Kalau salah dari modus tollens namanya yang ini. Nah, negasi R ini maka negasi P. Nah di sini
Jadi di sini key-nya adalah P di sini ya, negasi P, R maka P itu hasilnya negasi R. Nah, itu modus tollens. Nah, akibatnya sekarang kita cuma punya negasi R, kemudian negasi R, ada maka S. Kita coba lihat apa itu. Kalau kita lihat, sekarang kita pandang yang ini dengan yang sebelah sini. Ini kita satukan, ini menjadi negasi R, kemudian negasi R maka S. Nah, kita coba cari ke atas apa yang begini. P maka Q. Nah, itu adalah yang modus ponens ya. Yang ini. Itu kan ini P-nya adalah negasi R, Q-nya adalah S, jadi negasi R maka S, maka hasilnya adalah S. Jadi di sini adalah S. Nah, sekarang kita lihat lagi ini dengan yang terakhir. Kalau kita gabung, ini menjadi S, kemudian S maka T. Nah, ini kan juga adalah modus ponen sebenarnya kan. Ini juga modus ponen, jadinya hasilnya adalah T. Nah, sehingga kalau semua premisnya benar, yang ini yang atas ini semua benar, maka pasti kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kita akan sampai di rumah saat matahari tenggelam. Nah, seperti itu cara pemakaiannya. Jadi bisa kita menggunakan argumen. Jadi ini mungkin jawabannya. Jawab. Oke. Oke, kemudian bagaimana caranya kalau misal kita mau menuliskan argumen valid yang mengandung kuantor. Sebenarnya ini sudah kita sempat singgung waktu membahas tentang kuantor dan predikat. Nah, di sini tuh ada tabel. Nah, tabel ini saya ambil dari buku Rosen juga, sama seperti tabel yang atas ini. Ini juga saya ambil dari buku Rosen. Nah, di sini tuh pertama aturannya itu untuk setiap x px maka pc berlaku. Artinya di sini ini adalah kalau dia untuk setiap x berlaku px, maka kesimpulannya pc juga pasti akan bernilai benar gitu. Nah, ini adalah sebenarnya sama dengan yang sempat kita bahas aplikasi yang predikat dan kuantor yang sempat saya singgung di yang kita bahas di video sebelumnya. Kemudian begitu juga kalau misalkan PC ini berlaku untuk sebarang C, maka ini kesimpulannya adalah untuk setiap X berlaku PX. Nah, kemudian, karena kan kita mengambil sebarang di sini, jadi tapi ini tidak usah terlalu nanti akan dibahas di kuliah lain, akan dibahas lebih detail ya. Jadi yang paling penting di sini adalah yang perlu saya tekankan adalah dua hal. Yang pertama yang ini adalah yang kalau kita melihat untuk setiap X sudah kita buktikan bahwa PX berlaku, maka untuk X sama dengan C ini pasti berlaku. Nah, seperti itulah. Kemudian yang kedua yang penting itu adalah yang ini juga dua-duanya sudah pernah saya singgung, tapi aturannya ada di sini ya. Jadi jika berlaku terdapat X maka PX berlaku, maka itu tuh mengatakan bahwa PC ini berlaku untuk suatu C. Nah, jadi kan kalau ada X sehingga PX ini berlaku, berarti kan ada nilai X yang memenuhi PX ini berlaku gitu, yang membuat PX ini berlaku atau terjadi. Nah, artinya kan ada X ya, katakanlah X-nya itu sama dengan C ya PC ini berlaku untuk suatu C. Nah, ini adalah aturan yang terkait dengan aturan yang terkait dengan argumen valid yang mengandung kuantor. Nah, ini adalah yang sebenarnya sudah kita bahas.
Nah, kita ambil contoh misalkan ada pernyataan yang mengatakan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika dasar sudah lulus SMA. Kemudian misalkan Irwan mengambil MK Maddas. Nah, sekarang kita ingin mengecek apakah kesimpulan bahwa Irwan mengambil MK Maddas ini apakah Irwan di sini mungkin Irwan bukan mengambil MK Maddas ya, tapi benar. Jadi Irwan mengambil MK Maddas. Nah, kita ingin melihat apakah ini akan memberikan kesimpulan bahwa Irwan sudah lulus SMA. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa misalkan kita misalkan yang predikat. Jadi predikat mengambil MK Maddas ini mengambil mata kuliah Maddas ini sebagai PX, kemudian sudah lulus SMA ini sebagai QX. Nah, artinya di sini ya kalimat yang ini Irwan mengambil MK Maddas ini adalah sebenarnya P Irwan kan, yaitu P saat X sama dengan Irwan. Nah, kemudian yang sebelah sini Irwan sudah lulus SMA, ini kan berarti kan Ki Irwan ini. Nah. Ya, di sini kan bisa kita lihat bahwa semua mahasiswa mengambil Maddas sudah lulus SMA. Ya, ini kan sama dengan mengatakan bahwa untuk setiap X, di mana X ini mengambil MK Maddas, maka dia pasti sudah lulus SMA. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jawab selanjutnya adalah berdasarkan kalau kita menggunakan aturan universal ini, yang ini artinya kan P Irwan itu akan mengakibatkan Ki Irwan. Nah, ini dari aturan universalnya. Nah, kemudian ya akibatnya di sini kemudian
ada pernyataan selanjutnya itu Irwan mengambil MK Madas. Berarti kan di sini ada tambahan P Irwan. Nah, dari dua hal ini, nah ini kan adalah kalau tidak salah ini adalah modus ponen ya. Coba kita lihat P Q P gitu. Coba, karena kan kalau sudah kita khusus begini ini sudah proposisi kan ini. Kalau sudah ada X sama dengan sesuatunya kita ganti di sini, ini ada proposisi. Kita lihat modus ponen. Saya juga lupa ingat. Nah, benarnya P maka Q gitu ya hasilnya. Nah, di sini kalau kita lihat P maka Q, maka hasilnya adalah di sini Ki Irwan. Ya, Ki Irwan itu sebenarnya apa? Ya, Ki Irwan itu adalah Irwan sudah lulus SMA. Nah, artinya bahwa kita bisa menggunakan aturan ini untuk mendapatkan kesimpulan yang ini. Nah, seperti itu contohnya. Oke, terakhir kita kan tadi sudah mengembangkan bagaimana melihat aturan pengambilan kesimpulan kalau dia menggunakan argumen biasa, kemudian dengan menggunakan kuantor. Nah, bagaimana mengkombinasikan sekarang? Mengkombinasikan aturan pengambilan kesimpulan di proposisi, yaitu yang pertama tadi yang ada modus ponen, modus tollens, silogisme dan lain-lain, dan pernyataan berkuantor. Nah, ini bisa kita, yang pertama biasanya yang kita lakukan adalah yang sudah kita gunakan di atas tadi. Sebenarnya yang pertama ini contoh ini, yang dicontoh ini. Jadi ada namanya aturan yang pertama itu adalah yang biasanya dipakai itu modus ponens universal. Iya, sebenarnya dari dua kata ini sudah kelihatan bahwa pembangunnya apa ya. Ada modus ponennya, kemudian ada kuantor universalnya. Kuantor universalnya yang begini, modus ponennya itu yang P maka Q, kemudian P hasilnya Q gitu kan. Ya, benar. Nah, jadi dua hal ini, sehingga bentuk umumnya adalah begini. Jadi kalau misalkan kita punya universal kuantor, pernyataan universal untuk setiap x px, maka qx, nah, dan PA ini berlaku untuk di mana A ini adalah bagian dari bagian dari domain. Artinya dia ada di domainnya X, yang seperti tadi kita singgung saat di kuantor. Nah, kalau dua hal ini ada, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ini pasti QA. Nah, ini adalah aturan modus ponens yang kita pakai tadi untuk yang ini ya, mengambil yang ini. Ya, sebenarnya sih jadinya kan rumus aslinya kan saat kita punya, ya kalau mau lihat bagaimana intuisinya kan tadi kan berlaku untuk setiap x px, ini berlaku qx. Ya, artinya di sini jika PA maka pasti QA kan, karena kan ini untuk semua x berlaku qx. Artinya kalau saya ganti x nya menjadi A, maka ini berlaku juga yang baris kedua. Nah, kemudian ada kita pakai ini, kemudian ada PA, ya pasti ini menggunakan modus ponen, ini pasti QA. Nah, seperti itu. Nah, itu landasan berpikirnya.
Kemudian yang kedua ada namanya modus Tholen universal. Ya, dari bentuknya ini bisa kelihatan bahwa ya kalau modus Tholen itu yang saya juga lupa. Modus Tholen itu yang negasi P maka Q negasi P. Negasi Q P maka Q negasi P. Yang ini negasi Q P maka Q, hasilnya negasi P. Nah, kemudian ya universal pasti ada kata setiap. Nah, jadinya rumusnya adalah rumus umumnya untuk setiap X berlaku Px, kemudian ini menjadi Q maka Qx, kemudian kalau dia ada negasi QA di mana A-nya ini bagian dari domain X, maka hasilnya adalah negasi PA. Nah, seperti itu. Ya, kita ambil contoh yang kedua ini, kita lihat contohnya. Yang pertama tadi bisa lihat contohnya di atas. Nah, contohnya misalkan untuk semua bilangan bulat positif jika yang bulat positif n gitu ya, jadi n nama bilangannya. Jika n itu lebih dari 4, maka n kuadrat itu kurang dari 2. Misalkan ini kita andaikan benar ini. Jadi kita andaikan benar pernyataan ini. Kemudian kita diminta untuk gunakan modus ini modus ponen lagi ya. Ya oke lah, kita lihat contohnya menggunakan modus ponen lagi. Gunakan modus ponens universal untuk menunjukkan bahwa seratus kuadrat, nah ini 2 pangkat n ya. Ya. Yang sebelah sini ini 2 pangkat n. 100 kuadrat itu kurang dari 2 pangkat 100. Nah, ini kan ya jawabnya kita misalkan ini sebagai PN jadinya kan di sini, yang ini sebagai QN, nah jadinya di sini kalau kita lihat pernyataan yang sebelah sini ya, pernyataan yang sebelah yang pertama ini kan sama dengan kita untuk setiap n ya, dimana di sini ada syarat n-nya harus positif ya, bilangan bulat ya, bilangan bulat ya di domain lah. Jadi ini di domain itu Pn, maka
Qn gitu. Nah, kemudian nah di sini kan kita tahu bahwa kita hitung dulu P100. P100 ini pernyataan apa sih? P100 ini adalah mengatakan bahwa 100 itu lebih dari 4. Ya, ini kan benar kan? Nah, artinya sekarang kita sudah punya bagian yang dibutuhkan untuk menggunakan modus ponens universal. Pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah ini. Nah, menggunakan dua hal ini, maka kesimpulannya pasti adalah Q100. Q100 itu apa? Q100 itu adalah pernyataan yang mengatakan bahwa 100 kuadrat itu kurang dari 2 pangkat 100. Nah, sekarang kita tadi sudah mengasumsikan bahwa sebelah sini benar, kemudian kita dapat yang ini benar juga. Nah, dengan menggunakan aturan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan modus ponens universal, kita bisa mengatakan bahwa Q100 ini juga benar, artinya yang ini benar. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah untuk kuliah yang saat ini. Nanti latihannya menyusul. Sampai ketemu di video selanjutnya.